Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada. Damai sejahtera buat kita semua dari Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti biasanya setiap hari kita memperingati pestanya orang-orang kudus atau merayakan perayaan Santo dan Santa. Nah, hari ini hari Sabtu tanggal 5 Februari tahun 2022. Kita memperingati hari Santa Agatha. Nah, di sini kita dikatakan bahwa hari ini adalah peringatan wajib. Kalau kita lihat di kalender liturgi, di situ tertulis peringatan wajib Santa Agatha. Nah, bagaimanakah cerita singkat perjalanan tentang Santa Agatha ini? Baiklah, saya akan membacakannya. Dengarkan ya Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Seorang gadis Kristen nan cantik bernama Agatha hidup di Sisilia pada abad ketiga. Gubernur Romawi kafir mendengar kabar tentang kecantikannya dan menyuruh orang untuk membawa gadis itu ke istana untuk dijadikan sebagai istrinya. Tapi Agatha menolak perintah sang gubernur karena ia ingin mempersembahkan hidupnya bagi Yesus. Yesus Kristus Tuhanku, ia berdoa, Engkau melihat hatiku dan Engkau mengetahui kerinduanku. Hanya Engkau saja yang boleh memilikiku, oleh sebab aku sepenuhnya adalah milik-Mu. Selamatkanlah aku dari orang jahat, bantulah agar aku layak untuk menang atas kejahatan. Penolakan Agatha membuat sang gubernur marah. Ia menangkap Agatha, lalu dikirimkan perawan suci ini ke rumah seorang mucikari untuk dijadikan sebagai wanita penghibur. Tetapi sekali lagi, sang gubernur menjadi kecewa. Agatha berserah sepenuhnya dari lindungan Tuhan dan ia berdoa sepanjang waktu. Walau disekap dalam rumah pelacuran, namun ia dapat menjaga kesucian dirinya. Ia dapat menghindar dari semua tipu daya dan bujuk-bujukan jahat mucikari tersebut. Setelah 1 bulan berlalu, Agatha dibawa kembali kepada gubernur. Sekali lagi, gubernur berusaha membujuknya. Engkau seorang wanita terhormat, katanya dengan lembut. Mengapa engkau merendahkan dirimu sendiri dengan menjadi seorang Kristen? Meskipun aku seorang terhormat, jawab Agatha, aku ini seorang hamba di hadapan Yesus Kristus. Jika demikian, apa sesungguhnya arti dari menjadi terhormat? Tanya gubernur. Agatha menjawab, artinya melayani Tuhan. Ketika gubernur tahu bahwa Agatha tidak akan mau berbuat dosa, ia menjadi sangat murka. Ia menyuruh orang mencambuk serta menyiksa Agatha. Siksaan yang dialami Agatha sangat mengerikan. Setelah tak henti-hentinya dicambuk, sang gubernur kemudian memerintahkan para pengawalnya untuk memotong kedua payudaranya. Santa Agatha
dan meletakkan di atas sebuah piring. Legenda pada jemaat Kristen perdana mengatakan bahwa pada malam hari setelah payudara Santa Agatha dipotong, Santo Petrus dan seorang malaikat Tuhan datang mengunjunginya dalam penjara, menghiburnya dan memulihkan kembali kedua payudaranya. Dalam penyiksaan ini, Agatha berdoa dengan lirih, "Tuhan Allah penciptaku, Engkau telah melindungi aku sejak aku masih kecil. Engkau telah menjauhkan aku dari cinta duniawi dan memberikanku ketabahan untuk menderita. Sekarang terimalah jiwaku." Agatha wafat sebagai martir di Catania, Sisilia pada tahun 250. Santa Agatha dihormati sebagai pelindung para wanita penderita penyakit kanker payudara. Banyak doa mohon penyembuhan yang terkabul dalam perantaraan martir suci ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam damai Tuhan kita Yesus Kristus, inilah perjalanan singkat tentang Santa Agatha dari Sisilia. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kecantikan yang dimiliki oleh Santa Agatha tidak dipergunakan oleh Santa Agatha untuk mengejar kesenangan duniawi. Santa Agatha lebih memilih memfokuskan hidupnya, menyerahkan seluruh jiwa raganya hanya untuk melayani Tuhan. Bagaimana seorang petinggi gubernur pada waktu itu mengatakan bahwa Santa Agatha ini adalah wanita terhormat. Namun, di sana Santa Agatha mengatakan bahwa yang terhormat itu menurut pandangan Agatha yang seharusnya juga kita ikuti dan kita teladani adalah terhormat itu melayani Tuhan. Nah, itulah yang dikatakan dari Santa Agatha sendiri, bahwa kita akan terhormat jikalau kita melayani Tuhan. Nah, begitu juga buat saudari, ibu yang saat ini memiliki saudarinya mengalami suatu penyakit, ya semacam penyakit kanker payudara. Kita bisa meminta permohonan melalui Santa Agatha, karena di sini telah terbukti banyak mereka yang sembuh berkat permohonan melalui pelindung Santa Agatha ini. Janganlah berhenti, kita selalu berharap dan mempersembahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Biarlah semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita hanya melakukannya saja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, terima kasih telah hadir pada hari ini untuk mendengarkan cerita perayaan tentang orang-orang kudus. Semoga Tuhan Yesus selalu merahmati, melimpahi berkat dan kasih-Nya menyertai kita semua kemanapun kita melangkah dan berada. Semoga besok kita bertemu lagi khusus untuk merayakan perayaan Hari Santo dan Santa di hari Sabtu dan Minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.